gue lihat percaya diri banget ya AS Roma ya, tapi beberapa kali Ebrima Darbo dan Mkhitaryan ini tidak bisa memainkan peran dengan bagus. Mereka Roma gagal menang lagi guys. Ya, gue akan membahas bagaimana review di UEFA Conference League ketika Roma harus bermain imbang 2-2 menghadapi Bodo Glimt ya. Ini menarik kalau banyak yang mengatakan bahwa setelah kalah 1-6 Roma akan bounce back, akan balas dendam, akan menang di kandang sendiri. Ternyata berbeda ceritanya karena pelatih Knudsen ini tahu betul bagaimana menghadapi Roma, menghadapi kecepatan dimiliki oleh dua sayap Roma, permainan flank yang akan selalu dimainkan oleh Mourinho. Kita bahas dulu dari review di pertandingan menghadapi Bodo. 4-2-3-1 tetap menjadi andalan dari Mourinho ketika Rui Patricio penjaga gawang, kemudian Rick Kastrop di kanan, di kiri Ibanez, di tengah adalah Brand Cristante berpasangan dengan Mancini. Aneh sih. Kemudian di tengah ada Verto dengan Ebrima Darbo, sedangkan untuk tiga pemain di tengah, Zaniolo di kanan, di kiri El Shaarawy, di tengah Mkhitaryan, dan di depan adalah Tammy Abraham. Bagaimana menurut Bung Tio line up? Menurut gua anehnya adalah back kiri. Kenapa memaksakan Ibanez? Padahal Ibanez cukup bagus bermain bersama dengan Mancini kalau bermain sebagai dua center back. Kemudian di tengah Ebrima Darbo. Terlalu berani memasang Darbo dalam pertandingan penting meskipun memang rotasi, tapi sebetulnya lebih enak Brand Cristante berpasangan dengan Verto di situ. Tapi itulah sudah keputusan dari Mourinho. Terus Zaniolo oke. El Shaarawy oke. Nah, Mkhitaryan sudah main flop dalam 2 pertandingan terakhir, main jelek, masih dipasang. Nah, menggantikan posisi dari Lorenzo Pellegrini. Menurut gua lebih baik Zaniolo di situ. Perez di kanan, kiri El Shaarawy. Mkhitaryan diistirahatkan, harusnya seperti itu. Di depan Tammy Abraham, lagi-lagi Tammy. Kenapa tidak Eldor dicoba atau Borja Mayoral dicoba? Karena tentunya sebuah perubahan di 2 posisi nggak masalah, karena tentunya belajar dari ketika menghadapi Bodo, mencoba untuk yang leg pertama ya, ketika mencoba untuk merubah semuanya kacau. Tapi kalau hanya 1-2 pemain sebenarnya sih nggak masalah, karena gue melihat juga Knudsen ini pelatih yang cerdas, yang merupakan juara dari Norwegia, tahu betul mengalahkan Roma adalah sebuah prestasi, mengalahkan Roma adalah sebuah kebanggaan. Jadi bermain di Olimpico mereka nothing tulus dan bermain sangat rapat banget. 4-3-3 yang dimainkannya, gue melihat bahwa Solbakken, Botheim, dan juga Pellegrino ini 3 pemain yang memang menjadi andalan mereka untuk bisa merusak konsentrasi lini belakang AS Roma. Serangan balik mereka sangat cepat sekali, dan kita tahu bahwa ada Hagen dan juga Konradsen ya di tengah ya. Ini pemain yang berani bertarung lah, petarung di lini tengah untuk bisa menghadapi lini tengah AS Roma. Oke, dari babak pertama gue lihat percaya diri banget ya AS Roma ya, tapi beberapa kali Ebrima Darbo dan Mkhitaryan ini tidak bisa memainkan peran dengan bagus. Mereka pemain tengah, Ebrima Darbo tidak bisa koordinasi dengan bertahan dengan cukup bagus, sehingga banyak ruang kosong di tengah yang memberikan kesempatan bagi para pemain lawan megang bola. Kemudian Mkhitaryan tidak bisa menjadi playmaker, tidak bisa menggantikan Lorenzo Pellegrini. Jadi tidak ada aliran bola lagi-lagi untuk Tammy Abraham. Ini sulit sekali. Bahkan gue melihat bahwa 2 sayap Zaniolo dan El Shaarawy lebih bekerja keras untuk bisa menciptakan peluang atau shot on target. Ya. Kemudian yang terjadi adalah kebobolan terlebih dahulu. Di akhir babak pertama, gol dari Solbakken. Ini gue melihat bahwa kesalahan lini tengah pastinya, karena begitu mudahnya bagi Hagen untuk bisa masuk memberikan umpan di antara 2 pemain belakang, di antara Mancini dengan Ibanez, dan itu umpan sekali sentuhan tembak langsung. Betapa cepatnya tendangan itu first time dan membuat Rui Patricio tidak bisa bereaksi. 1-0, nyerang terus tapi justru kebobolan. Kaget, yes. Puas nggak dengan babak pertama? Nggak sama sekali. Gue berharap bahwa Mkhitaryan dan Darbo diganti. Ternyata di babak kedua, tepat, 2 pemain itu langsung diganti. Diganti oleh Gonçalo Villar, Darbo, kemudian Carlos Perez masuk menggantikan Mkhitaryan.
Apakah lebih bagus? Lebih bagus, lebih menyerang, dalam arti tertata. Permainan Roma lebih terlihat bagus. Terbukti di awal-awal babak kedua, tepatnya di menit ke-54, umpan dari Zaniolo berikan kepada El Shaarawy, gocek, masuk kotak penalti, passing, gol. Ini gol hafalan, gol dari El Shaarawy, seperti golnya Insigne, hafalan seperti itu. Tapi memang itu kelebihan dari El Shaarawy, masuk ke dalam dua sentuhan, syuting masuk, membuat skor 1-1. Gue rasa wah ini bakal bangkit nih guys. Tapi yang terjadi adalah justru Roma tidak bisa memanfaatkan banyak peluang. Harusnya handsball, tapi wasit tidak call. Harusnya handsball, jelas tuh penalti harusnya. Cuma ya sudah lah ya, nggak ada VAR, nggak ada VAR di Conference League, ya tidak bisa di replay atau tidak bisa di review gitu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian gue melihat Tammy Abraham lari-lari aja, kayak apa ya, terlihat bahwa hafalan. Jadi pemain belakang udah tahu bakal seperti itu. Tammy kurang kreatif, kurang jauh, atau kurang nyari posisinya kurang bagus menurut gue. Jadi lari-lari di depan itu mudah banget. Jadi seperti Roma bermain dengan 10 pemain. Akhirnya kebobolan lah di menit ke-65 dari kembali. Gue melihat bahwa ini kesalahan dari sisi Ibanez, dari sisi kiri pertahanan Roma. Ada umpan yang diberikan oleh Samsted dan akhirnya di sundulan kepala Boateng. Jelas ya kalau proses terjadinya gol, menurut gue Ibanez terlambat untuk cover. Memang sulit jadi fullback. Biasa main di center back, main fullback tidak bisa maksimal. Telat 2 detik mungkin. Jadi Samsted masih bisa memberikan umpan, dan lagi-lagi tidak ada pemain yang loncat gak ada. Jadi terlihat bagaimana Cristante dan Mancini terlambat dari sundulan kepala atau tandukan yang diciptakan oleh Boateng 2-1. Gue bilang waduh, repot nih Roma nih. Banyak banget masalah nih. Bukan pemain Eropa, jadi belum siap untuk tampil di kompetisi Eropa. Dan akhirnya beruntung setelah itu ada pergantian pemain. Baru sadar sepertinya Mourinho ketika memasukkan Eldor, memasukkan Borja, memasukkan Zalewski. Dan akhirnya di menit ke-84 sebuah umpan dari Borja Mayoral mampu diselesaikan dengan tandukan oleh Ibanez. 2-2, bola sudah lewat, ditepis oleh penjaga gawang Haikin, tapi terlihat bola seluruhnya 100% sudah masuk ke gawang dari Bodo. 2-2. Dan setelah itu ada lagi kejadian handsball, tapi tidak lagi di call. Jadi 2 kali sebetulnya, ada 2 kali handsball, jelas banget. Kalau kita lihat jelas banget itu handsball, tapi memang wasit tidak melihat atau tidak call ya. Wasit dari Yunani, Papa Petro, ini tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran. Merugikan Roma ya. Tapi sebetulnya gue tidak mau menyalahkan 2 hal itu ya, tidak mau mengangkat 2 hal itu. Memang rugi Roma iya, tapi secara keseluruhan permainan Roma kacau. Tidak bisa menghandle pertandingan sejak awal, karena memang membiarkan para pemain tim Bodo itu bermain seperti gaya mereka. Jadi Roma udah terbawa irama dari Bodo. Kemudian lini tengah yang mencoba dirotasi dengan Bima Darboe dengan Verlo tidak jalan. Kemudian Mkhitaryan sebagai playmaker tidak jalan. Tammy Abraham bukan goal killer atau pencetak gol atau seorang yang bisa mengacaukan barisan pertahanan lawan. Jadi pergerakannya minim ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh untuk bisa memecah 2 center back lawan. Kemudian Ibanez bukan seorang Matias Vina yang maju ke depan kemudian bisa memberikan umpan dengan bagus. Rikastrop juga main jelek. Jadi memang semuanya flop. Dan gue melihat bahwa dari 2 pertandingan menghadapi Bodo, terlihat bahwa Roma tidak kreatif, Roma tidak bisa memanfaatkan bermain di kandang, minim strategi, minim perubahan taktik tidak cepat, Tammy Abraham mati, kemudian lini belakang buruk. Nah ini menjadi PR juga ketika menghadapi Napoli, menghadapi AC Milan, dan menghadapi Bodo. Lini belakang ini mencoba untuk rotasi, tapi belum ada pelapis masalahnya. Ketika back kiri tidak ada, susah, nggak ada full back kiri itu nggak ada lagi. Back kanan mengandalkan Kastrop kan nggak main bagus terus. Jadi memang di sini gue harus bilang bahwa Roma
belum siap tampil di Eropa. Event itu hanya tier ketiga atau kasta ketiga, yaitu UEFA Conference League. Roma belum siap. Jadi nggak apa-apa. Menurut gue sih, kalau gue ekstrimnya nih guys, ekstrimnya lepas aja lah Conference League. Fokus di Serie A. Fokus di Serie A. Dalam arti Conference League udah main di second layer aja, pemain lapis kedua. Nggak usah berharap juara gitu. Karena lebih penting Serie A, karena Roma jujur aja mendatangkan Mourinho adalah untuk apa? Untuk mengembalikan ke zona Liga Champion atau untuk masuk ke papan atas, 4 besar kan. Bukan untuk juara Conference League mendatangkan Mourinho. Jadi capek-capek gitu. Takutnya cedera, pemain dipaksakan. Rick Castro nggak pernah istirahat, nggak pernah dirotasi karena memang nggak ada pelapisnya. Jadi lebih baik fokus di Serie A. Kalau di Conference League menang syukur, kalau kalah ya nggak apa-apa gitu. Toh ini bukan ajang yang presisius ya buat gua melihat. Gua ngomong seperti ini berbeda dengan di awal musim. Kalau di awal musim gue yakin, ambil semuanya. Saya melihat perjalanan, banyak yang cedera, banyak yang kelelahan. Ini harus ada pilihan gitu. Karena menghadapi Milan, Roma menghadapi 3 shot on target, kalah 1-2. Tadi malam menghadapi lawan hanya 2 shot on target, seri 2-2. Tapi terlihat kan bahwa lawan lebih efisien. Roma benar-benar yang nyerangnya tidak banyak pilihan atau tidak banyak variasi. Kemudian pemainnya dipaksakan itu aja oleh Mourinho, karena memang Mourinho berpikirnya pasti 16 pemain doang tuh, udah nggak mau mikir yang lain daripada di Malu lagi kalah 1-6 lagi kan. Tapi ya itu jadinya kelihatan pemainnya sih itu gitu. Pemainnya sih Mancini tapi kelelahan. Pemainnya sih Zaniolo tapi kelelahan. Jadi lebih baik fokus di Serie A, karena gue lihat bahwa saat ini Roma di peringkat keempat, kepleset sekali bahaya. Nah saat ini di klasmen sementara Roma di posisi kedua guys. Jadi Bodo nomor 1 dengan poin 8, Roma kedua dengan poin 7, masih menghadapi Zorya dan juga CSKA Sofia. Tapi untuk lolos menjadi juara grup jadi berat nih. Nah, sekarang pilihan aja. Kalau menurut gue sih lebih baik menyelamatkan Roma di Serie A ya, karena Atalanta, Lazio, Fiorentina sudah berada di bawah Roma gitu. Jadi jangan sampai Roma keluar dari 4 besar. Itu akan lebih buat drop lagi sambil menunggu Januari. Semoga bisa beli pemain. Lini belakang, khususnya di center back kanan, sama defensive midfielder, Denis Zakaria. Semoga jadi ya. Gitu. Jadi kekalahan ini gue melihat bahwa Roma tidak memiliki kedalaman skuad yang bagus. Kemudian Roma harus berani merubah atau membangku cadangkan Tammy Abraham. Kemudian jangan lagi mencoba otak-atik ya di posisi fullback ya. Nanti semoga Spinazzola hari Januari bisa kembali, itu akan lebih tenang. Vina bisa bermain di fullback, Spinazzola bisa sebagai seorang left winger, itu akan lebih mantap gitu. Jadi sebelum Januari jangan kehilangan poin, harus fokus, harus memilih ya, harus melepas salah satu gitu. Ya menurut gua Conference League kalau sudah melihat begini, jangan sampai mengorbankan kepentingan lebih besar, yaitu Serie A. Itu guys. Jadi sedih, panik, lumayan. Mampu bangkit, melawan Venezia harus bangkit. Karena itu akan menjadi satu titik balik ya, kalau Roma mau menghadapi Inter nanti di Desember. Melawan Venezia atau 4 pertandingan sebelum menghadapi Inter harus mampu raih 3 poin untuk tetap berada di papan atas. Gitu, itu opini gua. Jadi jangan salahkan Mourinho juga. Mourinho tetap pelatih besar, karena menurut gua Mourinho hanya dikasih sedikit pilihan oleh manajemen gitu loh untuk meramu tim. Sedangkan ekspektasi fans kan ketika Mourinho datang, tentunya kayak Inter, waktu Inter treble kan Roma bisa bagus gitu. Nggak bisa, beda. Mungkin Capello tahun pertama peringkat 6. Itu ada Totti, ada Cafu dan lain-lain. Nah, sekarang kita harus melihat bahwa Roma ini tim yang mediocre tapi dapat pelatih hebat gitu. Jadi bukan hanya taktiknya dari Mourinho yang dibutuhkan, tapi nama besarnya untuk membuat lawan juga, weh gila Mourinho nih, takut duluan gitu. Dan juga kepercayaan diri bagi para pemain muda mendapatkan pelatih sebesar Jose Mourinho gitu ya. Jadi jangan salahkan Mourinho, tetap percaya proses. Gue rasa
manajemen dan Mourinho lebih pintar dari kita lah. Mereka sudah tahu bagaimana tim yang pas-pasan ini, tidak banyak pilihan ini bisa stabil di Serie A nantinya. Gak apa-apa, Conference League lupain deh. Gue nggak terlalu fokus lagi setelah melihat lawan Bodo aja susah. Memang tim ini belum siap untuk Eropa. Semoga tahun depan lebih siap dengan tambahan 2-3 pemain, lebih siap mentalnya. Karena satu, Tammy Abraham bukan Edin Dzeko loh. Kenapa waktu itu Roma tanpa Totti, tanpa De Rossi bisa bertahan di Eropa? Karena memiliki Edin Dzeko, mental Eropa. Tammy Abraham belum, masih belum bisa jadikan striker yang ditakuti oleh back-back pesaing mereka di Eropa. Itu menurut gue. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan harus tetap kenceng, gitu ya. Dan jangan lupa Forza Roma. Tio Nugroho, sign out. Bye.